Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya senang kita bisa bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan renungan ini, renungan malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Engkau nyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan bagi kami semuanya, sehingga setiap kami belajar hal-hal yang baik, yang benar dari firman Allah. Hal-hal yang dari firman-Mu lah yang akan Hamba sampaikan, dengan tujuan bahwa setiap firman Allah itu menghasilkan hasil akhir. Setiap orang akan mengasihi Tuhan dengan kasih yang suci, dengan iman yang sejati, dan juga Tuhan Yesus dengan hati nurani yang baik, sehingga kami dapat mengaplikasikan di tiap-tiap hidup kami dimanapun kami berada, baik di tengah keluarga kami, di tengah gerejamu, di tengah-tengah masyarakat, atau berbangsa dan bernegara. Terima kasih, urapi kami dalam nama Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan 3 hal tentang apa yang disuratkan Paulus kepada Titus dalam menghadapi jemaat yang dilayani di Pulau Kreta. Dan Paulus meninggalkan Titus di situ dengan harapan dia bisa menghandle semua pelayanan-pelayanan yang ada di situ. Artinya 3 hal yang harus dimiliki oleh orang atau pemimpin, ya. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena kita lihat hari-hari ini kita miris, kita menangis karena ada banyak para pemimpin-pemimpin yang tidak lagi berjalan dalam koridor firman Allah. Mereka kehilangan tujuan, mereka kehilangan arah. Satu hal peristiwa yang terjadi di Medan. Saya tidak tahu apakah itu benar kepala sekolah itu adalah seorang pendeta. Kalau dia seorang pendeta, itu sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Dia telah kehilangan kendali, moralnya, mentalnya, kedewasaan rohaninya telah hilang sekaligus. Yang harusnya menjadi pelindung, tetapi menjadi serigala yang jahat, yang buas, yang brutal. Karena apa? Saya tidak tahu apakah dia memiliki ketiga hal ini. Tetapi kalau saya melihat dari apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Titus, nah, dia tidak memiliki itu. Lalu kemudian kita baru mendengar beberapa hari yang lalu viralnya si Paul Chang yang mengata-ngatai saudara sepupu kita, saudara kita yang beragama Islam. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang memimpin jemaat, tentu saya cukup miris, cukup prihatin. Kalaupun harus mempertahankan iman, kalaupun Anda bertugas untuk mempertahankan iman Anda, tetaplah lemah lembut, tetaplah beretika dalam mengucapkan kata-kata, tetaplah rendah hati. Karena tujuan kita bukan untuk menyakiti hati mereka. Tujuan kita adalah bagaimana mereka mengerti tentang iman kita, tentang Yesus itu, tentang firman Allah yang tertulis ini. Sehingga kita tidak ikut-ikutan seperti para ustadz-ustadz mereka yang beberapa orang itu. Antara lain Ustadz Yahya Wahloni, UAS, dan lain sebagainya. Tidak perlulah mengikuti cara-cara seperti itu, lalu dengan cara-cara merendahkan, Anda pun tidak akan ingin direndahkan. Firman Allah kan sudah katakan, apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian. Whatever you want men to do to you, do also to them. Jadi jelas bahwa Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mau dicaci maki, disebut biadab, ya jangan katakan itu kepada orang lain. Terkecuali orang itu memang biadab. Itu baru bisa disebut biadab. Kalau Anda menggeneralisir semua, itu nggak bisa.
Ada banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak radikal. Ada banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak jahat, yang tidak suka ngebom, yang tidak suka maki-maki. Ada banyak saudara-saudara kita. Ngapain kita harus melakukan hal itu? Mengata-ngatai mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kepada saudara-saudaraku, YouTuber-YouTuber, saya berharap mari kita tetap menyiarkan berita keselamatan ini dengan etika yang baik. Nah, kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa kecakapan yang pertama adalah harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu personality qualification. Mengapa kecakapan pribadi ini sangat penting, syarat-syarat kepribadian ini sangat penting? Kalau kita tidak memiliki ini, maka kita akan bisa menjadi batu sandungan. Sementara firman Allah katakan, jangan engkau menjadi batu sandungan. Secara spiritual maturity, kedewasaan rohani kita harus miliki. Ketika kita memiliki kedewasaan rohani, maka kita akan bisa memilah-milih mana kata yang tidak dikatakan, mana kata yang harus dikatakan. Karena ingat, tujuan kita memberikan firman Allah ini supaya mereka mengerti akan firman Allah itu, mereka bisa memiliki wawasan tentang iman kita, dan khususnya bagi kita, supaya setiap orang mengasihi Tuhan Yesus dengan hati yang suci, mengasihi Yesus dengan hati yang murni, mengasihi Yesus dengan iman yang sejati, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat, oleh false leader atau false teachers, guru-guru palsu maupun pemimpin-pemimpin palsu. Karena ada banyak pemimpin-pemimpin palsu, ada banyak guru-guru palsu, tetapi kita kan bisa melihat apakah itu pemimpin-pemimpin palsu, apakah itu guru-guru palsu. Kita bisa menguji dari kebenaran firman Allah. Itu sebabnya pentingnya kita mengerti akan firman Allah yang kita miliki. Pentingnya kita membaca firman Allah, pentingnya kita seperti jemaat di Berea. Seperti jemaat di Berea itu, kalau diajar orang, mereka kembali kepada firman Allah. Jemaat di Berea itu setiap kali siapapun pembicaranya, mereka akan melihatnya dari apa yang sudah tertulis dalam firman Allah ini. Jadi kita harus memiliki yang namanya personality qualification, di mana itu mencakup maturity atau spiritual maturity, kedewasaan rohani. Lalu dalam kedewasaan rohani itu ada good moral ya. Jadi moral itu harus baik. Jangan di sana sini selingkuh, di sana sini mencaci maki, di sana sini melakukan hal-hal yang menipu. Itu moralnya tidak baik. Seperti yang di Medan itu, moralnya itu tidak baik. Bagaimana mungkin sebagai kepala sekolah yang harus menjadi pengayom anak didiknya, justru menjerumuskan anak muridnya? Pernahkah kita berpikir, kalau kita melakukan hal yang seperti, pernahkah kita jauh berpikir bagaimana nasib orang itu, bagaimana ke depannya? Sama seperti yang baru terjadi, polisi yang dibunuh oleh beberapa orang dan tentara yang dianiaya itu. Miris kita sebagai orang yang percaya. Karena apa? Beginilah situasi, kondisi moral yang tidak baik, akhirnya merugikan orang, mengorbankan orang. Kalau moral kita baik, dan itu memang diharapkan oleh firman Allah. Mari kita baca dulu sebelum supaya jelas. Dikatakan, yakni orang yang tak bercacat. Saya ulang. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendiri jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh,
bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang-orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi jelas bahwa setiap orang diharapkan memiliki personality qualification. Baik itu secara maturity, kedewasaan rohaninya, baik itu moralnya, baik itu mentalnya. Sehingga mentalnya itu nggak cabul, pikirannya itu nggak cabul, kebiasaannya itu nggak cabul, kebiasaannya itu hal-hal yang seperti katakan firman Allah, tertib dalam kehidupannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana hal yang diharapkan oleh Paulus kepada Titus. Jadi sebagai orang yang percaya atau sebagai pemimpin-pemimpin rohani, mari kita memiliki personality qualification ini, syarat-syarat atau kemampuan kepribadian ini, sehingga kedewasaan rohani itu akan menolong seseorang untuk hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Moral itu membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Mental itu selalu memikirkan hal-hal yang baik dan bertindak, mengatakan sesuatu, makanya mengatakan sesuatu dengan berlandaskan kepada firman Allah. Jadi ada pepatah mengatakan, berpikir hari ini, berkata besok. Jadi jangan asal ceplas-ceplos. Seorang pemimpin tidak boleh asal ceplas-ceplos. Setiap perkataannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya moralnya, perkataannya juga harus dipertanggungjawabkan. Tapi itu tergantung lagi kepada kematangan spiritualnya. Kalau spiritualnya matang, dewasa, saya yakin dan percaya dia akan memegang teguh apa yang dikatakan oleh Yesus. Whatever you are meant to do to you, do also to them. Apa saja yang orang ingin lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Tentu Anda tidak ingin dikatakan biadab. Tentu Anda tidak ingin dihina, tentu Anda tidak ingin direndahkan. Jangan merendahkan orang lain. Berusahalah untuk melakukan apa yang baik. Berusahalah untuk mengerjakan hal-hal yang dikatakan oleh firman Allah. Berusahalah mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jangan justru sebaliknya. Kita kan yang namanya apa tadi syarat-syarat itu harus kita penuhi. Bukan asal ada. Kita dikatakan kalau ada sampai pemimpin-pemimpin rohani sampai istrinya 2 bertobat dalam nama Yesus. Dan jangan lakukan itu. Kalau ada anak-anaknya tidak beriman, seharusnya kita itu sebagai pemimpin harus mau sadar. Harus mau sadar. Untuk turun. Karena penting. Makanya nanti di dalam apa itu ada domestic qualification. Bagaimana menangani keluarga seorang pemimpin itu. Tapi nanti, itu bagian yang kedua. Jadi, di sini kita bisa melihat bagaimana kedewasaan rohani kita, bagaimana moral kita, bagaimana mental kita. Moral kita harus baik, mental kita harus baik. Kalau ada sakit jiwa kan nggak baik. Kalau ada orang nanti di qualification itu tidak suka memfitnah, tidak apa itu social qualification itu di situ. Tapi itu bagian ketiga. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa pentingnya kita memiliki qualification dalam hidup ini, seperti personality qualification yang mencakup di dalamnya spiritual, ya, yang maturity. Jadi spiritual maturity, kedewasaan rohani. Kalau kita tidak dewasa secara rohani, lalu mau memberitakan kabar kasih karunia sementara kita sendiri masih jatuh bangun, ya kita menjadi batu sandungan. Kalau moral kita tidak baik, kita masih tipu sana tipu sini,
masih berkata-kata kotor, masih suka memikirkan hal-hal cabul, wah itu nggak pantas lah. Mental kita, pikiran kita harus sehat. Berpikirlah untuk bagaimana memajukan masyarakat, berpikirlah bagaimana memajukan gereja, berpikirlah untuk memajukan mentalnya sehat gitu loh. Sehingga bisa membawa kepada kemuliaan, kepada Kristus. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagung, nama Yesus ditinggikan. Jadi kalau nama Yesus ditinggikan, ya kita harus berkata yang baik. Kita harus berkata yang luar biasa. Nah, domestik, yang kedua adalah domestic qualification. Itu kecakapan rumah tangga, ya. Itu sangat menekankan bagi orang-orang pemimpin Kristen yang sudah berumah tangga. Ini sangat perlu kecakapan dalam menangani rumah tangganya. Tentu tidak ingin kita anak-anak kita menjadi bapaknya itu setan. Kita tidak ingin anak-anak kita menyatakan kebenaran, mengajak orang ke surga, anak kita menuju neraka, melakukan hal-hal yang jahat, manipulasi, menipu. Kalau disebut anak pendeta si Anu melakukan penipuan, penjambretan, derak. Wah, betapa itu mengaibkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus memiliki kecakapan tentang rumah tangga itu, domestic qualification itu, supaya kita bisa menangani bagaimana terhadap suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap ayah terhadap ibunya, dan lain sebagainya. Yang dimana harus saling mengasihi, yang harus menghargai. Ya, sebagai orang tua tentu kita, apalagi kita bertugas sebagai orang tua, apalagi sebagai laki-laki, dia sebagai imam, dia sebagai raja, dia sebagai nabi, sebagai imam dia harus melayani. Dan itu harus ditunjukkan dengan pelayanan yang tulus, baik kepada istri, baik kepada anak-anak. Sebagai raja, dia memerintah. Sebagai nabi, dia memberikan arah. Jadi dia harus berikan arah. Ini loh jalan yang benar. Ini loh yang harus kamu lakukan. Maka dua hal yang saya katakan kepada anak-anak saya, sering saya katakan kepada anak saya adalah, yang pertama yang saya bagikan kepada kamu adalah iman kepada Kristus. Dan harganya itu mutlak. Harganya itu mutlak. Iman kepada Kristus itu tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Termasuk dengan gadis cantik, termasuk dengan hal-hal yang baik. Dulu saya waktu di Kalimantan, itu saya pernah namanya ya dijadikan menjadi mantu, tapi harus mengikuti dia, ya. Tapi saya sudah pada waktu itu apalagi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tentu Yesus itu tidak akan tergantikan dengan apapun. Ya. Jadi yang kedua itu yang saya bagikan adalah pengetahuan. Itu sebabnya mereka disekolahkan ke tempat yang terbaik, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan itu. Karena tidak mungkin, ya. Tidak mungkin saya membiarkan mereka tidak punya pendidikan. Karena dengan pendidikan salah satu cara untuk membenahi kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu tujuannya. Dan Anda tahu bahwa ketika kehidupan kita sebagai pemimpin rohani, kita harus memiliki yang pertama personality qualification, yang kedua itu domestic qualification. Dan kalau ini kita sudah punyai, makanya kita akan bisa bergerak dengan bebas. Karena apa? Kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi panutan. Jangan misalnya kita katakan saat kepada jemaat kita, rajin-rajinlah berdoa ya, tetapi kita sendiri nggak pernah berdoa. Rajin-rajinlah belajar ya, sendiri nggak pernah belajar. Rajin-rajinlah membaca firman Allah ya, sementara tidak pernah membaca firman Allah. Rajin-rajinlah ya menghafal firman Allah, sementara dia sendiri satu pun tidak ada firman Allah yang dia ketahui. Itu bertolak belakang.
Kalau Anda mengatakan hafal firman Allah itu karena yang alami dulu datang baru yang rohani. Supaya apa? Kan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, firman itu akan mengubah pola pikir kita, pola tindak kita, pola kita berbicara. Kalau firman itu menguasai hati kita, saya yakin kita bergaul di manapun, di rumah tangga kita. Ya, kalau orang bilang begini, kalau kamu mau tahu keadaan seseorang, ya, sifat seseorang, tanya aja pembantu rumah tangganya. Apakah dia suka maki-maki ketika dia marah? Ya, kalau dia marah karena hal-hal yang tidak benar, ya itu pantas. Tapi kalau dia marah-marah, suka marah-marah tanpa alasan, itu nggak baik. Itu nggak benar. Tapi kalau marah karena suatu alasan tertentu, itu masih dapat dipertanggungjawabkan. Supaya orang itu jangan melakukan hal yang seperti itu. Jadi, kita kepada kami sebagai keluarga, walaupun mereka sudah dewasa, tetap kalau jam doa ya datang. Ya berdoa pagi-pagi, berdoa bersama. Tidak bisa tidak, karena apa? Kita hidup itu karena Tuhan. Kita mendapatkan anugerah itu karena kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari keterbatasan kita. Itu berarti artinya ketika kita datang kepada Tuhan setiap pagi menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca firman, berdoa. Itu berarti kita menyadari ketidakmampuan kita dan mengharapkan Tuhan terlibat dalam ketidakmampuan kita itu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah itu, kecakapan domestik itu perlu. Kalau dikatakan anaknya, saya nggak mau berdoa, mau apa? Nah, berarti nggak baik dong. Sementara jemaat disuruh berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan baik, berdoa dengan serius. Nggak bisa. Anak saya saja kalau dia nggak berdoa nggak serius, saya marah dia. Kenapa? Itu mengganggu konsentrasi. Ya, jadi kecakapan domestik itu harus kita miliki. Lalu, ya seperti itu, salah satu beristri dari satu itu loh. Tidak peminum, tidak pemarah, tidak pemabuk. Kalau ada pemimpin rohani punya istri lebih dari satu, katakanlah satu, tapi di luar sana banyak, itu juga itu bertobat itu. Gak benar itu. Jangan jadi batu sandungan bagi Kristus. Lalu yang ketiga, yaitu kecakapan social qualification. Jadi kecakapan sosial ini perlu kita miliki di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berlingkungan, bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Bagi Anda yang punya tugas atau sebagai pegawai negeri kah itu, sebagai aparat negara kah itu, dan lakukan tugas Anda dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan pernah keluar dari koridor firman Allah. Jangan pernah mau menilap uang yang tidak punya Anda. Jangan mau menjadi koruptor. Jangan mau menyalahgunakan jabatan dan wewenang Anda. Gunakan jabatan dan wewenang Anda itu sesuai dengan tupoksi Anda. Supaya tanggung jawab itu yang Anda miliki, yang satu kali akan diminta pertanggung, baik di hadapan negara maupun di hadapan Tuhan. Kalau Anda mungkin bisa menutupi karena Anda punya otoritas, tapi jangan pernah salah. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang berbuat baik dan berbuat jahat. Itu kata firman Allah. Jadi kita tahu kan Tuhan itu omnipresent. Omnipresent, dia maha hadir. Kalau dia maha hadir, di mana saja Anda bersembunyi, dia ada di situ. Dia tahu kamu ada di mana. Dia juga omnipotent. Dia Allah yang maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, ya apa yang bisa kau berbuat? Kitalah yang menyerahkan diri kepada dia. Rumah tangga kita serahkan kepada dia. Makanya selama pandemi ini, saya katakan Tuhan tingkatkan imun tubuh kami. Kami sadar di luar sana ada banyak musuh, virus itu. Kami tidak tahu siapa yang kena, siapa yang apa. Tetapi saya bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan tetap menyertai.
Karena apa? Saya yakin betul Mazmur 91 itu bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana pengawalan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan, bagaimana Tuhan menjawab setiap seru doa kita. Mazmur 91 dibaca, itu luar biasa. Itu menjadi ayat kegemaran saya dalam menghadapi kehidupan ini. Karena saya tahu disitulah kemampuan Tuhan untuk menjaga kita dari berbagai petaka persoalan. Dan kalaupun ada persoalan-persoalan yang kita alami, yang tidak seharusnya kita alami, Tuhan katakan, aku menyertai engkau dalam kesusahanmu. Nah itu kan hebat itu. Nggak ada orang bisa menyertai kita dalam kesusahan kita. Tapi Tuhan sudah katakan, kalaupun sampai terjadi, Tuhan menyertai engkau dalam kesusahan. Baca itu Mazmur 91, khususnya ayat yang ke 14, 15, dan 16 itu. Luar biasa itu. Itu kalau engkau mengasihi Tuhan, mengenal nama Tuhan, engkau dilindungi, engkau dijagai. Kalau engkau berdoa, engkau dijawab, bahkan engkau akan dimuliakannya. Bahkan Tuhan katakan, aku akan menyertai di dalam kesusahannya, aku akan memberikan keselamatan daripadaku. Wah, luar biasa itu. Jadi cintai firman Allah. Jadi kecakapan bermasyarakat ini, kata firman Allah, saya bacakan dulu ya. Pasal 3, Titus 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, 6, yang terakhir, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi jelas, kalau kita bermasyarakat itu, berbangsa dan negara, kita tidak boleh memberontak terhadap negara, tidak boleh. Kalaupun ada hal-hal yang dia lakukan oleh oknum pejabat, kita bukan untuk memberontak negara, tetapi kita ya lakukan aja jalurnya. Ada jalur-jalur yang sudah disediakan pemerintah ini untuk menghadapi oknum pejabat-pejabat atau polisi-polisi atau jaksa-jaksa atau hakim-hakim yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang mungkin menindas atau memaksa atau dengan kuasanya mau memeras. Ada, sudah disediakan oleh, baca itu Perkap untuk Polri, Perkap nomor 6 tahun 2019 kalau saya tidak salah. Jadi di situ bagaimana kita bisa melapor, bagaimana kita bisa menuntut hak-hak kita kalau kita mengalami persekusi, ya. Nah, jadi dikatakan tadi tidak boleh memberontak terhadap pemerintah. Kita, firman Allah katakan dulu kita seperti itu, suka menyalahkan pemerintah, udah dilakukan pemerintah juga yang baik, kita menyalahkan, memfitnah, hoax, jangan, kata Presiden dalam, kalau nggak salah itu 2019 ya, memfitnah, kata Presiden, jangan, hoax, kata Presiden, jangan. Tapi ada dalam firman Allah, seperti yang kita baca, berbuat jahat, jangan. Bersikap lemah lembut, iya. Bersikap baik, iya. Melakukan yang baik, iya. Menghargai orang, iya. Kan begitu. Jadi jelas, karena dulu kita juga adalah golongan-golongan pemberontak di tengah-tengah masyarakat, dan saya juga. Dan tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya diselamatkan. Bayangkan saya pulang kampung dengan istri saya. Teman saya yang mengenal perilaku saya itu, ya ampun saya Tuhan. Ya. Ini di depan istri saya, apa pekerjaanmu sekarang? Ini saya, ini pendeta. Dia lihat dari bawah ke atas, dia lihat dari atas ke bawah. Dia
Terus dia bilang, mana ada bandit jadi pendeta? Istri saya bilang apa? Itu dahulu. Memang dahulu kita mungkin sesat seperti apa kata firman Allah. Dahulu kita memang suka hal-hal yang jahat. Dahulu kita memang suka hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dahulu mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Terhadap teman-teman kita. Saya beberapa waktu yang lalu, entah bagaimana, saya ini nggak pernah berhubungan dengan teman-teman saya selama tamat di apa itu. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi tiba-tiba ada orang menyampaikan apa, telepon, lalu oh kamu dulu gini. Yang nggak baik itu tetap diingat gitu loh. Apanya itu, catnya yang tidak baik itu tetap diingat para sahabat-sahabat saya waktu dia, khususnya para wanita. Tapi saya mengatakan maaf buat semuanya yang lalu-lalu gitu. Itu kok udah puluhan tahun, udah mau berapa puluh tahun, udah mau hampir 30 tahun juga masih diingat-ingat. Ya itulah kalau kita melakukan hal-hal yang jahat di tengah-tengah orang. Cat itu sangat sulit hilangnya. Dan itulah sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, kita harus mempunyai kecakapan sosial ini supaya kita ketika orang itu, satu contoh pada saya ya, dimintai uang, 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, lalu ketiga kali kan sepertinya mau jadi ATM-nya, saya tidak mau mengasih kembali. Lalu dia katakan, kamu abang nggak takut ya peristiwa 171? Saya bilang begini, langsung saya marah betul. Karena apa? Loh, peristiwa 171 itu tahun 2000. Itu dia melakukan, ya kira-kira sudah tahun yang sudah 2 tahun, ya lebih lah dari 17 tahun mungkin berlalu. Tapi masih diingatkan seperti itu. Lalu saya bilang, kamu tahu saya tinggal di mana pada waktu itu? Tahu Kang, di mana? Di Yosudarso. Sekarang saya tinggal di mana? Di Yosudarso. Itu berarti saya tidak takut. Tahu? Biar kau ngerti. Kalau saya takut, saya sudah keluar dari sini. Oh, langsung dia tunduk. Langsung dia pergi. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi mau minta-minta. Tidak pernah lagi mengaku-ngaku. Ya, karena memang saya sudah apa? Saya marah pada waktu itu karena apa? Nggak pantas gitu loh. Tapi itu karena saya mengasihi dia. Dan ketika dia datang memperbaiki motornya, ya saya ngomong-ngomong, tetap ngobrol. Tapi dia sudah baik, ya, tidak lagi seperti yang lalu-lalu. Jadi itu tepat marah pada saat yang tepat, ya. Jangan marahi orang. Ya kalau kita sudah tahu orang itu seperti itu, ya sudahlah, anggap aja lah. Tapi kalau dia sampai merugikan kita, ya kalau Anda tidak bisa menghadapinya, ya ada tempat pelaporan polisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memberkati. Jadi kecakapan qualification ini harus kita punyai. Social qualification ini harus kita punyai. Supaya apa? Kita terhadap pemerintah kita tahu, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan kita tahu, terhadap apa kita tahu. Jangan lingkungan menjaga lingkungan, nggak mau ikut terlibat. Orang sudah jaga lingkungan kita nggak mau. Kalau saya tidak mau, kalau ada hal-hal yang untuk menjaga lingkungan saya terlibat di dalamnya. Saya bawa kopi 1 kocor, saya bawa kue, saya bawa camilan. Dan itu saya lakukan karena apa? Saya ingin bermasyarakat. Di situ kita kongko-kongko, di situ kita berbicara, di situ kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Saling mengasihi lah, tidak saling menyinggung. Ya kalau kita lakukan seperti itu indah. Nah di sini diperlukan kecakapan sosial. Memang kalau hari Minggu itu saya tidak bisa. Saya sudah langsung bilang kepada saya kalau hari Minggu itu karena saya ibadah dan mereka maklum. Tapi kalau hari-hari biasa, ya mari, ya sebagai pemimpin dimanapun lingkungan Anda, mari kita lakukan supaya semuanya menjadi baik. Dan jadi 3 hal itu kita harus miliki dalam kehidupan ini. Jadi perlunya social personality qualification. Di situ ada kedewasaan rohani, di situ ada moral yang baik, di situ ada mental yang baik. Ya, kalau kita miliki itu, selamatlah kita.
Di situ ada pengetahuan, karena kita akan menghadapi apa? Orang-orang false leader dan false teacher. Jadi ya sebagai pemimpin banyak-banyaklah membaca, ya banyak-banyaklah membaca, banyak. Ya kalau bisa sampai apa, ya lakukan saja. Tetapi yang tidak boleh Anda apakan adalah belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi belajar harus terus. Lalu yang kedua, domestic qualification. Bagaimana Anda menghandle keluarga Anda supaya tetap memiliki satu hati, satu roh, satu jiwa, satu pikiran dalam menjalankan hal-hal rohani dalam rumah tangga dan kehidupan Anda. Sehingga anak tidak keluar dengan segala keinginannya, dengan segala hawa nafsunya, tapi anak tetap juga bisa mengendalikan diri bahwa mereka harus tahu bahwa hal-hal rohani jauh lebih baik. Mereka memang harus berjuang secara dunia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi jangan lupa keseimbangan antara yang material dan spiritual. Kalau terjadi ketimpangan itu berat. Jadi kita kehilangan dunia, kita kehilangan surga juga sekaligus. Tapi kalau kita berada dalam keseimbangan yang sesuai dengan firman Allah, ya kalau engkau bekerja, kalau engkau pada waktu selesai bekerja, ya hadapi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca firman Allah, dan lain sebagainya. Jadi puji Tuhan. Lalu yang ketiga, kecakapan sosial, supaya kita tidak suka memfitnah-fitnah orang, tidak suka bertengkar, tidak suka hoax, tidak suka merendah-rendahkan orang, dan lain sebagainya. Itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita Paul Chang yang sangat menghina, yang saat ini dikatakan di buron. Oleh karena perkataan, jadi kendalikan perkataan kita. Sebagai pemimpin rohani, jangan terjerembab, jangan jatuh dalam perkataan yang sama dengan orang dunia ini. Hiduplah dengan lemah lembut, hadapilah mereka dengan kasih, dengan perkataan yang lemah lembut. Itu kata firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam, selamat kita beraktivitas mungkin malam ini yang mau istirahat dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami bisa sebagai pemimpin-pemimpin, kami bisa hidup semuanya mana yang Kau harapkan Tuhan. Kami memiliki domestic personality qualification, di mana ada kedewasaan rohani di situ, ada moral yang baik di situ, ada mental yang baik di situ, lalu juga social qualification, di mana domestic qualification, di mana seorang pemimpin harus mampu menghandle rumah tangganya sebelum dia menghandle gereja, menghandle masyarakat atau menghandle siapapun. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Lalu social qualification yang harus dimiliki. Tolong kami Bapak di surga sehingga kami di tengah-tengah masyarakat tidak saling fitnah, gosip, mengata-ngatai, merendahkan orang, mencaci maki orang, merugikan orang sekitarnya. Tidak Tuhan Bapa di surga, melainkan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu yang Kau harapkan itu. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengarkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan Yesus peduli. Mungkin saya tidak bisa tahu Anda di mana saat ini, keberadaan Anda bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus akan ketika Anda membuka hati Anda, dan terimalah dalam nama Yesus, Kau sembuh. Kesembuhan dari Tuhan datang kepadamu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Engkau telah sembuh. Kanker, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir dalam nama Yesus. Asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Tuhan Bapa di surga, mereka-mereka yang mengalami pergumulan oleh karena pandemi ini, Tuhan tolong. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang tidak lurus, Tuhan luruskan. Yang bengkok, Tuhan luruskan. Yang bergelombang, Tuhan ratakan. Yang tidak rata, Tuhan semua Tuhan izinkan. Lalu yang berlubang, Tuhan buat, Tuhan tutupi. Dan Tuhan Bapa di surga, sehingga hal-hal yang tidak baik Engkau perbaiki, sehingga kami sempurna sama seperti yang Engkau engkau. Karena Engkau yang memerintahkan, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Lalu apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Tindakan Anda dibutuhkan untuk hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran
firman Kristus. Haleluya. Amin.